Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dalam video pembelajaran metode numerik bersama saya Nur Wahyu Hidayat. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang metode sekan. Seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya bahwa metode Newton-Raphson ini memiliki keunggulan diantaranya kecepatan konvergensi yang cepat dan bisa diandalkan. Namun demikian, metode Newton-Raphson ini memiliki kekurangan ketika dihadapkan pada fungsi yang rumit dan kompleks, karena kita akan kesulitan ketika mencari turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukan bentuk yang sama atau ekuivalen sebagai pengganti dari turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, solusinya adalah kita menggunakan metode sekan. Jadi metode sekan merupakan modifikasi atau perbaikan dari metode Newton-Raphson yang menggunakan bentuk ekuivalen sebagai pengganti dari turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, kalau diilustrasikan dalam sebuah grafik seperti ini, di sini ada dua buah garis. Yang pertama adalah kurva, garis lengkung, dan yang kedua di sini ada garis miring yang berwarna merah ini. Antara kurva dan garis lurus ini terdapat dua perpotongan. Di sini di XI, FXI dan XI-1, FXI-1. Nah, kalau kita buat dalam rumus persamaan garis miring atau gradien garis, nah kita dapatkan bahwa turunan pertama dari fungsi f yang dievaluasi pada xi sama dengan delta y dibagi dengan delta x. Di sini delta y-nya adalah fxi min fxi min 1, kemudian delta x-nya adalah xi min xi min 1, seperti ini. Oke, dan pada rumus Newton-Raphson sudah kita dapatkan bahwa xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi. Nah, f aksen xi di sini kita diganti dengan rumus yang di atas ini, rumus sebelumnya, sehingga diperoleh nilai hampiran atau nilai x yang baru adalah xi min fxi dikalikan dengan xi min xi min 1 dibagi dengan fxi min fxi min 1, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita ke contoh soal. Nah, pada contoh soal kali ini diketahui sebuah fungsi x kuadrat min 2x min 3 dan skala toleransi adalah 0,000001. Dan tebakan awalnya x0-nya 4, x1-nya 4,5. Berapakah nilai hampiran atau x yang baru dengan menggunakan metode sekan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel seperti yang ada di sini. Kita lihat nilai tebakan awalnya di sini ada 4 pada iterasi yang ke-0, pada iterasi yang ke-1 adalah 4,5. Nah, selanjutnya kita hitung nilai hampiran yang barunya, didapatkan 3, sekian, diperoleh dari rumus yang ada di sini. Dan rumus ini itu kita dapatkan dari rumus umum yang berwarna coklat ini. Nah, untuk menghitung lebih detail kita gunakan Microsoft Excel. Oke. Untuk selanjutnya, agar lebih memudahkan, kita buat dalam bentuk seperti tabel seperti ini. Nah, di atas ini adalah fungsi fx-nya, kemudian ini adalah tebakan awal x0 sama dengan 4, kemudian x1 sama dengan 4,5. Nah, langsung saja untuk iterasi yang ke-0. Untuk iterasi yang ke-0, nilai x-nya kita masukkan, tebakan awalnya adalah 4. Oke.
Kemudian untuk iterasi yang ke-1, tebakannya adalah 4,5. 4,5 seperti ini. Kemudian untuk iterasi yang kedua, maka nilai hampirannya, nilai X yang sekarang kita menggunakan rumus yang di sebelah kanan atas ini. Oke, langsung kita masukkan ke sini, kita ketikkan sama dengan X, XI-nya adalah 4,5. Kita klik di sini, 4,5 dikurangi, oke, dalam kurung, fungsinya X kuadrat min 2X min 3. Kita masih menggunakan X-nya 4,5. Jadi, X kuadrat dipangkatkan, kemudian dikurangi 2, dikalikan dengan X lagi, kemudian dikurangi 3, tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan XI. Nah, XI-nya adalah 4,5 dikurangi dengan XI min 1. XI min 1-nya 4, kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita bagi dengan X kuadrat min 2X min 3. X-nya kita masukkan 4,5. Jadi X kuadrat dipangkatkan 2, kemudian dikurangi dengan 2, dikalikan dengan X, dikurangi 3, tutup kurung, kemudian dikurangi, di sini dikurangi dengan F XI min 1, dikurangi, tutup kurung, X kuadrat min 2X min 3. X-nya kita ganti dengan 4. Berarti 4 kita kuadratkan, dikurangi 2, dikalikan dengan X lagi, X-nya 4 di sini, kemudian dikurangi 3. Kemudian setelah itu kita tutup kurung. Nah, untuk penyebut ini saya beri tanda kurung. Ini, dan untuk pembilang juga saya beri tanda kurung seperti ini sampai di sini. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, ini adalah hasilnya, nilai hampiran XI plus 1. Kemudian kita hitung nilai errornya atau galatnya. Maka untuk nilai galat kita gunakan fungsi absolut XI plus 1, yaitu X yang sekarang dikurangi dengan X sebelumnya 4,5, kemudian kita tutup kurung, kita tekan enter. Ini adalah nilai galatnya. Nah, apakah nilai galat ini lebih kecil dari nilai toleransi? Maka kita ketikkan sama dengan nilai galat atau error saat ini apakah lebih kecil dari toleransi. Toleransinya adalah 0,000001. Kemudian kita tekan enter. Oh, ternyata masih lebih besar. Nah, bagaimana dengan iterasi yang ketiga dan seterusnya? Untuk mempercepat, saya blok satu baris ini, kemudian arahkan pointer sehingga tanda plus yang berwarna hitam. Kemudian kita tekan, tarik ke bawah. Oke, nah di sini kita lihat bahwa pada iterasi yang ketujuh itu sudah terpenuhi syaratnya, di mana nilai galatnya lebih kecil dari nilai galat toleransinya. Di sini saya blok, saya kasih warna kuning. Oke, kemudian untuk solusinya atau nilai hampirannya saya beri warna merah. Oke, seperti ini. Inilah metode scan. Jadi pada iterasi yang ketujuh didapatkan nilai hampirannya adalah 3 dengan nilai galat lebih kecil dari galat toleransinya. Oke, demikian. Semoga video yang singkat ini bisa dipahami dengan jelas dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.